Halo, em, maaf. Ya aku tahu sih ini udah malam banget. Aku muter-muter hampir 1 jam di luar gitu ya. Enggak sih, enggak muter-muter sih. Aku keliling keluar rumah aku 1 jam. Terus tiba-tiba aku nggak nyangka refleks datang ke rumah kamu gitu. Sebenarnya nggak gimana-gimana sih. Cuman ada yang pengen aku bilang. Tapi sebelum itu, aku boleh masuk nggak? Oke, oke, oke. Makasih ya. Oke, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau kamu udah sadar, akhir-akhir ini aku agak aneh kan. Aku bete, aku bad mood. Kadang aku nggak balas pesan kamu, aku ghosting kamu. Kamu ngajak jalan, aku setuju tapi tiba-tiba aku batalin. Tapi sebelumnya maaf ya. Mungkin kamu mikir aku kesel sama kamu, tapi enggak. Um, Bukan itu ya. Jadi intinya bukan, aku nggak lagi kesel sama kamu, aku nggak bad mood sama kamu, enggak. Um, Masalahnya itu gimana ya? Aku beberapa bulan ini ngerasa kayak bawa beban yang nggak kelihatan gitu loh. Dan kalau misalnya aku nggak, gimana ya? Kalau misalnya aku ngeluarin beban ini sekarang, mungkin aku bakal stres. Tapi kalau aku ngeluarin itu semua, aku nggak tahu aku bakal bisa tenang atau enggak intinya. Dan itu yang paling aku takutin. Yang aku takutin itu gimana kok kamu tuh bakal ngeliat aku sebagai orang berbeda gitu setelah ini. Iya, iya aku tahu. Aku udah sebisa mungkin buat santai ya. Aku mencoba tenang ini. Gimana ya? Kita kan udah temenan nih. Gimana sih? Kita tuh udah temenan. Nggak tahu 10 tahun mungkin lebih kali ya. 15 tahun kali ya. Kamu tahu lah. Kamu tahu kayak aku tuh kayak gimana orangnya. Kamu tahu sampai kayak aku tuh orangnya kayak gimana. Kayak memalukan gitu loh. Kamu tahu kalau misalnya aku nangis. Kamu tahu kalau misalnya aku lagi panik tuh kayak gimana. Bahkan guys sekarang aja nih. Aku yakin pasti kamu tahu apa yang gue rasain. Kamu pasti tahu semuanya. Dan mungkin itu kenapa aku takut banget sekarang. Karena ini bukan cuman masalah kecil. Kamu tahu, kamu pasti tahu soal itu. Kita juga bukan pacar gitu ya, tapi aku takut hubungan ini bakal kandas. Sebelumnya, gini deh, kamu masih inget nggak waktu apa? Kita lagi di pesta gitu, pesta rumah teman kita. Iya, ini tuh kita kan pestanya kan ini ya, acara gede-gedean ya, ngumpul alumni gitu ya, alumni SMA. Terus kita mabuk bareng, terus nyanyi kenceng banget. Dan semua orang tuh kayak ngelihat chemistry kita tuh sebagus itu. Terus juga kita pulang bareng. Dan aku masih inget banget. Waktu itu hujan. Hujan kecil sih. Dan kamu bilang kayak, jangan lari, ntar jatuh. Gitu kamu bilang.
Tapi ya aku juga begonya sih tetap lari. Dan kamu narik tangan aku setelah itu. Aku tuh gimana ya? Harusnya kamu masih ingat deh. Setelah kamu narik tangan aku, kita setelah itu ngapain? Aku udah muter kejadian itu ribuan kali di kepala. Kadang aku pengen pura-pura itu nggak pernah kejadian sama sekali. Biar kita tuh bisa balik ke acara lama loh, ke acara lama. Cuma sahabat. Tapi di sisi lain, setiap kali aku nyobain momen itu, aku malah kangen. Jadi sejak malam itu, rasanya kayak aku jalan bawa, gak tahu, bawa sesuatu hal yang ada di kepalaku, tulisan di kepalaku tuh kayak aku nyembunyiin sesuatu gitu loh. Andai malam itu nggak terjadi setelah acara reunian, nggak ada yang tahu soal apa yang aku maksud ini. Cuma aku doang, dan mungkin juga sekarang kamu harus tahu. Aku nggak bermaksud ya bikin ini tuh jadi rumit. Aku nggak bikin prank gitu ke kamu ya, sumpah. Aku nggak ada ngeprank gitu. Aku mencoba nganggap semua hal ini normal, tapi aku nggak bisa. Aku tuh overthinking terus. Aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa makan. Dan tiap kali aku ngeliatin kamu ya, aku tuh ngerasa bersalah. Aku tuh bohong rasanya. Tiap kali aku tuh senyum di depan kamu mulu. Ya ampun. Iya, aku tahu. Aku mencoba nyusun kata-katanya. Aduh, ngomong aja sulit gini, ya ampun. Cuman beberapa kata aja loh. Tapi serius nih. Emangnya kamu siap? Oke. Ya udah kalau gitu. Aku kasih tahu ya. Kalau aku itu hamil. Ya, aku tahu kok kamu bakal kaget. Kamu bingung kan? Aku juga nggak percaya. Pertama kali tahu, aku pertama kali ngerasa tuh mual-mual ya, tapi mual aku beda. Bukan mual kayak orang pada umumnya, beda banget. Aku ke dokter 2 kali, ampe beli banyak tes pack loh, dan hasilnya sama semua. Aku positif. Kamu nggak harus ngomong apa-apa sekarang. Aku tahu ini hal yang bikin kamu kaget. Aku tahu kamu mungkin ngerasa panik gitu ya, atau ngerasa di prank. Aku juga kaget. Aku sempat mikir mau jalanin ini sendiri semua, kabur gitu, ninggalin semuanya, nggak bilang ke siapa-siapa. Dan aku juga nggak sanggup kalau ngegugurin ini. Tiap kali aku ngebayangin masa depan, kamu itu selalu ada di situ. Aku nggak bisa kepikiran loh. Karena anak ini butuh seorang yang namanya papa. Dan wajah kamu tuh selalu muncul. Dan kalaupun emang aku kabur, aku sadar kalau aku beneran pergi, aku gak cuma kabur dari kenyataan. Aku kabur dari orang yang paling ngerti aku sedunia ini.
Kalau kamu gak mau ini dan gak mau aku, gak apa-apa. Mungkin aku agak lebih gendut sekarang. Perutku udah mulai nampak besar. Aku bisa hadapin semuanya sendiri. Aku kuat kok. Dan aku gak mau kamu ngeliatin aku kayak orang yang dikasihani gitu loh. Jangan beri pandangan aku yang seperti itu. Aku cuma gak mau sendirian lagi. Aku tahu aku bukan pacar kamu atau siapa kamu. Kita tak tahu. Kita cuma sahabat doang. Hah? Tunggu. Apa yang barusan kamu bilang? Kamu mau ini? Kenapa? Kamu kan gak pernah mandang aku ya sebagai pasangan gitu ya? Kenapa? Aku gak mau kamu mandang aku karena aku kasihan. Aku gak mau. Kamu dari dulu suka sama aku. Kamu serius? Tapi kamu serius kan? Ini bayi bukan karena kemauan kita juga. Ini masih di kandungan loh. Kamu yakin masih mau mempertahankan ini? Kamu mau bertanggung jawab? Bodoh. Ya ampun, dasar bodoh. Kalau kamu ngomongin ini aja ya, kalau kamu bilang cinta aja sama aku dari dulu, aku mungkin udah jatuh cinta sama kamu. Ya tapi sejujurnya aku emang udah jatuh cinta sama kamu dari dulu. Cuman kamu gak pernah mandangnya sama kayak aku. Aku pikir kita cuma sahabat dekat doang. Aku pikir aku ngerusak semuanya. Aku pikir kamu bakal benci aku juga. Tapi ternyata kamu juga beneran mandang aku sebagai seseorang yang kamu cintai ya. Aku pengen bilang ini dari dulu loh. Serius. Jujur aja. Kalau aku bilang perasaanku, aku bakal takut kehilangan kamu. Sekarang ternyata aku salah. Aku cuma pengen bilang makasih. Aku sekarang udah bisa lihat kamu itu berbeda. Intinya aku masih gak mau kehilangan kamu. Karena aku gak mau kamu pergi sekarang. Tapi aku serius sekali lagi. Kamu beneran mau ngejaga aku dan ngerawat bayi ini? Aku tahu ini berat buat kamu. Aku gak tahu kenapa aku ngerasa lega sekarang. Aku nangis. Maaf ya, tapi aku ngerasa bebas sekarang. Aku akhirnya bisa berhenti jadi orang yang pura-pura kuat. Dan kalau boleh jujur,
Aku berapa sebenarnya? Kamu tahu nggak? Selama ini aku ngeliatin kamu kayak rumah, bukan tempat, tapi perasaan yang tenang, yang hangat. Dan sekarang aku sadar, aku nggak cuma pengen pulang ke kamu. Aku pengen tinggal sama kamu. Jadi, bentar aku coba tenangin diri dulu. Jadi, apa sekarang kita berhenti pura-pura aja ya? Berhenti bilang kita cuma temen doang. Padahal dari dulu, bukan cuma itu kan? Aku tahu, kita emang cuma temen doang. Sampai FWB gitu ya. Meskipun kamu sampai keluar dalam gitu. Jujur ya, aku nggak tahu masa depan kita kayak gimana. Tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau ngelakuin ini tanpa kamu. Kamu janji ya, jangan kabur. Kita jalin ini bareng, apapun yang bakal datang. Dan aku pengen kamu segera nikahi aku ya. Karena aku pengen kita punya keluarga yang cocok buat keluarga kita. Aku pengen keluarga yang tenteram. Aku cinta banget sama kamu. Maaf ya, kalau aku pernah ngecewain kamu, atau aku berbohong sama kamu. Tapi aku harap kamu bisa ngebimbing aku, mencintai aku, bahkan mencintai bayi ini. Oke? Sayangku. I love you so much.